Anda masih setia bersama Kompas TV, Rumah Pemilu 2024. Jadi inti koalisi besar. Pada siang ini, Partai Golkar dan PKB akan menggelar pertemuan lanjutan. Pertemuan akan membahas soal wacana koalisi besar. Pertemuan lanjutan antara Partai Golkar dan PKB akan dilakukan oleh tim kecil dari setiap partai. Pertemuan dua partai ini diwakili oleh Kepala Bapilu Presiden Perwakilan Partai Golkar, Nusron Wahid, dan Kepala Bapilu Presiden Perwakilan PKB, Faisal Riza. Partai Golkar dan PKB menjadi penggagas terbentuknya koalisi besar yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Untuk membahas lebih lanjut soal ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Mas Dev, halo, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, sehat selalu, Mas. Terkait dengan ini, saya boleh dibuka dulu videonya biar saya bisa melihat wajah Mas Dev nih untuk diskusi kita kali ini. Saya soalnya sambungannya lagi nggak gitu bagus, Mas, kalau video juga. Oke, tidak apa-apa. Setidaknya bisa bergabung bersama kami dan kita sambungkan via audio terlebih dahulu. Untuk agenda ini sudah fix berarti ya, Mas, ya, pertemuan dilangsungkan siang ini dan agenda pentingnya soal apa nih setelah pertemuan sebelumnya? Ya, ini lebih ngebahas detail kelanjutannya agar kita bisa menyiapkan langkah-langkah berikutnya dan juga bila mana sudah ada kesepakatan karena kan harus tetap diputuskan secara bersama-sama karena ini kan menyangkut koalisi besar, dibangunnya koalisi inti ini kan adalah untuk membangun kerangka menjadi kayak channeling daripada pemikiran masing-masing anggota koalisi sehingga nanti pada saat penggabungannya dan bekerjanya semuanya lebih jelas dan lebih tegas. Dan yang nanti akan hadir dalam pertemuan itu hanya ketua Bapilu masing-masing partai atau ada pengurus lain yang juga ikut bergabung, Mas? Ya, nanti ada beberapa orang, tapi saya belum bisa konfirmasi siapa-siapa saja. Tapi semuanya yang memang dibutuhkan akan hadir, tim pendukungnya, dan juga sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk yang dibahas untuk segera dibahas dan diputuskan. Termasuk Pak Erlangga dan Gus Muhaimin juga akan ikut bergabung juga nanti? Mungkin sore hari ini masih ini belum Pak Nusron dengan yang dari PKB-nya ya. Nanti baru selanjutnya baru dari para ketua umum yang akan bertemu kembali. Oke. Kalau merujuk dengan kondisi sekarang nih, Mas, sebetulnya sejauh mana rencana pembentukan koalisi besar ini? Untuk tingkat kematangannya udah berapa persen kira-kira? Ya, kita sudah sangat yakin karena semangatnya juga sudah sama dan juga konsep kerjanya juga sudah ada kesepahaman sehingga bisa segera kita rampungkan dan juga kita selesaikan. Termasuk kesepahamannya ini soal siapa nama bakal capres dan bakal cawapres yang bakal diusung? Ya, nanti juga itu yang kan yang paling strategis ya. Nah, itu yang membutuhkan ketua untuk memastikan agar tidak ada salah pahaman dan juga sudah ada ketegasan siapa yang akan kita calonkan bersama-sama. Minggu lalu saya sempat ngobrol juga dengan Pak Nusron Wahid. Beliau bagian dari tim teknis dari pembentukan koalisi ini ya. Dan dia menjanjikan minggu lalu itu pada minggu ini bagian teknis pembahasan tim dari koalisi besar bakal rampung. Apakah bisa dipastikan bahwa dalam pertemuan hari ini akan diselesaikan urusan-urusan teknis soal koalisi besar ini? Semoga bisa kita selesaikan. Kalau paling tidak, kalau tidak bisa hari ini ya sesuai target kan minggu ini. Sehingga dalam waktu dekat kita sudah ada kepastian ya. Karena mengingat juga waktu berjalan terus juga masing-masing partai kan sedang sibuk untuk persiapan bacalek. Tapi juga jangan tergesa-gesa karena keputusan strategis itu kan harus dibahas secara detail agar jangan sampai ada kesalahpahaman di kemudian hari. Oke. Karena begini, kenapa saya tadi singgung masalah nama bakal capres dan bakal cawapres? Karena dari PKB, dari koalisi KKIR sudah meminta segeralah diumumkan pada bulan Mei ini nama bakal capres cawapres ini. Ini juga jadi concern buat teman-teman Golkar? Ya, itu menjadi masukan ya, menjadi target untuk target kerja kita. Tapi kembali lagi, kan pendaftarannya kan baru September ya, jadi masih ada cukup waktu lah untuk kita tuh memastikan bahwa yang kita calonkan ini adalah benar-benar yang terbaik
yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Yang pasti itu adalah calon yang kita dorong itu adalah yang merupakan kelanjutan daripada pembangunan hari ini dan jadi bisa merampungkan semua rancangan-rancangan kerja dan target-target kerja pemerintah dan memastikan pembangunan ke depan itu berlanjut terus. Oke. Gimana kondisi dari teman-teman anggota koalisi dari KIB sendiri nih menyinggung soal koalisi besar PAN dan P3, apakah sudah ada suara lebih lanjut soal wacana besar ini, wacana koalisi besar ini dibentuk, Mas Dev? Ya, kita akan komunikasikan terus dengan semua pihak dari KIB dan KKIR. Dan mereka mendukung? Sehingga ya semuanya komunikasi terus lah. Jadi tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang tertinggal, sehingga semuanya itu tahu persis perkembangan sejauh mana. Dan adakah target untuk melakukan pertemuan lanjutan? Karena kan sekarang posisinya koalisi kecil, hanya 2 partai saja nih, Golkar dengan PKB. Ya, untuk pertemuan dengan anggota koalisi di kedua kubu ini, apakah akan ada agenda lanjutan juga di hari ini atau di minggu ini begitu? Kalau targetnya belum dipastikan karena kan kita nunggu kepastian ini dulu ya, hasil kerja tim inti. Setelah kerja tim inti mungkin masing-masing masih menyelesaikan pendaftaran bacalek. Setelah itulah baru kita bisa menjadwalkan pertemuan koalisi besar secara keseluruhan seperti yang pertemuan kemarin di istana kan. Cuman waktu di istana kan itu kan level ketua umum, apakah dengan level ketua umum atau masih working levelnya, perkembangannya sejauh mana. Soal nama bakal capresnya kan ini tentu yang jadi menarik ya, karena kan yang sekarang dibahas adalah bagaimana pembentukan koalisi besar ini berpengaruh juga untuk Pilpres ke depannya. Untuk nama Pilpresnya sendiri nih, untuk Golkar setidak-tidaknya, apakah akan tetap mengusung nama Ketua Umum Erlangga Hartarto untuk maju sebagai bakal capres di koalisi besar ini? Ya, kita tidak mengubah sikap ya. Tentu kita tetap berpegang pada putusan Munas kemarin. Tapi kan itu kan keputusan internal Golkar. Nah, keputusan secara koalisi, nah itu tergantung bagaimana arah pembicaraan dan juga kesepakatan dan kesepahaman antara masing-masing mitra, baik koalisi inti ataupun koalisi besarnya. Nah, nanti baru kita bisa lihat setelah sejalan dengan perkembangan diskusi ini antara mitra-mitra koalisi. Karena minggu lalu juga dari wawancara saya bersama dengan Pak Nusron Wahid waktu itu sempat bilang tidak tertutup kemungkinan juga kalau nama Pak Erlangga bakal dimasukkan sebagai bakal calon wakil presiden. Itu gimana tuh untuk kondisinya sekarang? Iya kan yang tadi saya bilang ya, kalau sikap dari internal Golkar itu kan yang ditawarkan. Nah kan tapi arah pembicaraannya sejauh mana, perkembangannya seperti apa ya kita lihat bagaimana diskusi rapat antar mitra koalisi ini. Baru itu kita bisa lihatlah sejauh mana perkembangan dan kita baru bisa putuskan secara bersama-sama. Tentunya tidak bisa dilakukan pembicaraan langsung dan diputuskan secara mendadak ya, harus melalui pembahasan yang intens. Namun untuk keadaannya sekarang nama itu sudah mengerucut atau masih dalam bentuk daftar kandidat saja? Dan berapa banyak sih sebetulnya yang sudah dikantongi teman-teman Golkar untuk mengusung nama-nama bakal capres dan bakal cawapres ini? Ya, kalau dari Golkar kan hanya Pak Erlangga kan untuk calon presiden. Kita tidak membahas, itu tidak ada nama lain. Tapi ya kalau kesepakatan antara mitra koalisi tergantung arah pembicaraan sejauh mana. Oke. Hasil ini yang kita akan tunggu bersama, pertemuannya berlangsung siang ini di salah satu restoran di kawasan Senayan, Jakarta. Itu kabar yang kami terima sejauh ini. Mas Dev, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda ya Mas ya. Yuk.